Endrick hat-trick, Lyon pesta gol. Juventus habisi Napoli dengan skor 3-0. Barcelona sapu bersih 10 kemenangan kandang. King MU akhiri rekor Arsenal di Emirates. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Lyon bertandang ke Metz dan langsung unggul cepat pada menit ke-11. Endrick yang langsung menceploskan bola untuk membuka rekening golnya. Lyon mengadakan keunggulan 5 menit kemudian melalui Ruben Kluivert. Pada menit ke-32, Tyler Morton menambah keunggulan Lyon menjadi 3-0 dengan tendangan keras. Metz sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 menit ke-37 lewat Kofi Kowo. Namun, Lyon menutup babak pertama dengan skor 4-1 ketika Endrick menuntaskan peluang. Di babak kedua, Metz mencoba bangkit dan Habib Diallo mencetak gol pada menit ke-64. Endrick kemudian menuntaskan hat-tricknya lewat penalti menjelang akhir pertandingan. Berkat hasil ini, Lyon berada di posisi keempat klasemen Ligue 1 Prancis dengan 36 poin, sedangkan Metz tertahan di posisi ke-18 dengan 12 poin. Endrick, penyerang Brasil berusia 19 tahun, memulai kiprahnya di Olympique Lyon dengan performa mencolok. Menurut laporan resmi klub, ia mencetak 1 gol pada debut melawan Lille, memberikan assist saat menang atas Brest, dan mencetak 2 gol saat melawan Metz. Total menjadi 4 gol dan 1 assist dalam 3 pertandingan. Pemain yang dipinjam dari Real Madrid hingga akhir musim ini juga telah tampil di Ligue 1 dan Piala Prancis, mencatatkan lebih banyak menit bermain dibandingkan di Madrid pada musim ini. Pertandingan Sassuolo melawan Cremonese di Liga Italia digelar di Stadion Mapei. Sassuolo unggul cepat melalui Aleo Fadera pada menit ketiga, memanfaatkan bola rebound hasil tembakan Armand Laurente yang berhasil ditepis Emil Audero. Keunggulan 1-0 bertahan hingga laga usai. Dengan kemenangan tipis ini, Sassuolo memutus rentetan 7 laga tanpa kemenangan di Serie A dan kini menempati posisi ke-10 dengan 26 poin dari 22 pertandingan. Cremonese tertahan di posisi ke-14 dengan 23 poin. Juventus menjamu Napoli di Allianz Stadium dalam lanjutan pekan ke-22 Serie A. Bianconeri unggul lebih dulu pada menit ke-22 lewat Jonathan David. Juventus kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-77 melalui Kenan Yildiz yang menuntaskannya menjadi gol. Menjelang akhir laga, tepatnya menit ke-86, Filip Kostic mencetak gol ketika Juventus lewat tembakan jarak jauh. Kemenangan ini membuat Juventus naik ke peringkat 5 klasemen Serie A dengan 42 poin, sedangkan Napoli berada di posisi keempat dengan 43 poin. Duel AS Roma versus AC Milan berlangsung di Stadion Olimpico. Milan membuka skor lebih dulu pada menit ke-62 melalui sundulan Conny De Winter memanfaatkan umpan korner Luka Modric. Roma membalas pada menit ke-72 lewat penalti yang dieksekusi Lorenzo Pellegrini setelah Bartesaghi melakukan handball di kotak terlarang. Hasil ini membuat Milan tetap di posisi kedua klasemen Serie A dengan 47 poin dari 22 pertandingan, sementara Roma naik ke peringkat ketiga dengan 43 poin. Atletico Madrid menghadapi Real Mallorca di Civitas Metropolitano Stadium pada laga lanjutan La Liga. Los Rojiblancos unggul lebih dulu pada menit ke-22 lewat Alexander Sorloth. Tuan rumah menambah keunggulan di menit ke-75 setelah David Lopez memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Thiago Almada memastikan kemenangan Atletico Madrid dengan gol ketiga di menit ke-87. Kemenangan ini membuat Atletico Madrid mengumpulkan 44 poin di peringkat ketiga klasemen, sementara Mallorca tetap di posisi ke-17 dengan 21 poin. Barcelona menjemur Real Oviedo di Camp Nou dalam lanjutan Liga Spanyol. Menit ke-52, Dani Olmo membuka keunggulan lewat sepakan keras yang menyambar bola liar. 5 menit berselang, Rapinya mengadakan keunggulan dengan mencukil bola melewati kiper. Barcelona menambah keunggulan pada menit ke-73 melalui Lamine Yamal yang menjadikan skor 3-0. Kemenangan ini membawa Barcelona ke puncak klasemen Liga Spanyol dengan 52 poin dari 21 laga. Sementara Real Oviedo masih terjebak di dasar klasemen dengan 13 poin. Barcelona mencatat prestasi baru dengan memenangkan 10 pertandingan kandang berturut-turut di kompetisi La Liga musim 2025-2026 di Stadion Spotify Camp Nou, Barcelona, Spanyol. Berdasarkan laporan resmi klub, kemenangan terkini diraih menyusul hasil 3-0 atas Real Oviedo. Prestasi ini merupakan yang pertama kali dicapai Barca di La Liga dalam 6 tahun terakhir dengan manajer yang sama sejak era Ernesto Valverde pada 2019. Barcelona kini memimpin klasemen sementara La Liga usai kemenangan itu.
Newcastle United menjamu Aston Villa di St James Park dan tuan rumah harus kebobolan lebih dulu pada menit ke-19. Emiliano Buendia membawa Villa unggul 1-0. Aston Villa mengadakan keunggulan pada menit ke-87 ketika Oli Watkins menyambut umpan silang Lucas Digne dengan sundulan memastikan kemenangan 2-0 bagi tim tamu. Berkat hasil ini, Aston Villa berada di posisi ketiga klasmen Premier League dengan 46 poin, sedangkan Newcastle berada di posisi ke-9 dengan 33 poin. Aston Villa berhasil meraih kemenangan di kandang Newcastle United, St James Park. Kemenangan ini menandai keberhasilan pertama Villa mengalahkan Newcastle di Liga Tandang Liga Inggris sejak April 2005, mengakhiri catatan negatif selama hampir 21 tahun. Berdasarkan laporan Squawka, tim besutan Unai Emery membawa Aston Villa meraih 3 poin penting dalam perburuan posisi klasmen, sementara Newcastle harus menatap pertandingan berikutnya untuk kembali memperbaiki performa mereka di Liga. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi Villa di musim ini. Laga Crystal Palace versus Chelsea di Premier League berlangsung di Selhurst Park. Chelsea membuka keunggulan pada menit ke-34 lewat Estevao. Chelsea menambah keunggulan pada menit ke-50 melalui Joao Pedro menembus pertahanan Palace. Penalti Enzo Fernandez pada menit ke-60 membuat Chelsea menjauh menjadi 3-0. Crystal Palace sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-88 lewat sundulan Chris Richard. Skor menjadi 1-3. Hasil ini membuat Chelsea naik ke peringkat 5 klasmen Liga Inggris dengan 37 poin, sementara Crystal Palace tertahan di posisi ke-15 dengan 28 poin. Chelsea kembali meraih kemenangan saat menjamu Crystal Palace dalam laga Premier League dengan skor 2-0 di Stamford Bridge. Hasil ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Chelsea menjadi 17 laga beruntun melawan Palace dengan rincian 13 kemenangan dan 4 imbang, sebuah rekor head-to-head terpanjang di kompetisi saat ini. Kemenangan tersebut menunjukkan konsistensi tim asuhan Liam Ross Senior dalam menghadapi lawan dari selatan London. Kemenangan ini juga menegaskan stabilitas performa Chelsea di musim ini. Arsenal menjamu Manchester United di Liga Inggris di Emirates Stadium. Meriam London unggul lebih dulu pada menit ke-29 lewat bunuh diri Lisandro Martinez. Setan Merah menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-37 melalui Bryan Mbeumo. Di awal babak kedua, menit ke-50, Patrick Dorgu membawa MU unggul 2-1 lewat tembakan cross. Arsenal menyamakan skor menjadi 2-2 menit ke-84 melalui Mikel Merino memanfaatkan kemelut. 3 menit berselang, Matheus Cunha memastikan kemenangan MU 3-2 dengan sepakan melengkung. Kemenangan ini membawa MU ke posisi keempat klasmen Liga Inggris dengan 47 poin, sementara Arsenal tetap di puncak dengan 50 poin. Manchester United berhasil mematahkan rekor tak terkalahkan Arsenal di Emirates Stadium musim ini. Kemenangan MU membuat tim meriam London untuk pertama kali kalah di kandang sejak awal musim, sekaligus menjadi satu-satunya tim yang mengalahkan Arsenal setelah mereka unggul lebih dulu. Rekor kandang Arsenal sebelumnya tercatat konsisten dengan catatan menang 13, seri 3, kalah 1. Sementara setiap kali mencetak gol lebih dulu, Arsenal hampir selalu menang. Manchester United datang ke Emirates dan menghentikan 2 rekor tersebut sekaligus. King MU datang, semua tumbang. Michael Carrick memulai kiprahnya sebagai pelatih sementara Manchester United dengan impresif menorehkan kemenangan beruntun atas 2 tim papan atas Premier League, Manchester City dan Arsenal. Ia mengalahkan guru dan murid dari Spanyol, Pep Guardiola dan Mikel Arteta. Carrick mengubah tatanan sepak bola dunia. Apakah DNA Manchester United telah kembali? Michael Carrick menghadirkan pertanda baik lewat kemenangan atas 2 tim teratas Premier League secara beruntun. United kini merangkak ke-4 besar Premier League. Persib Bandung resmi memperkenalkan Layvin Kurzawa dan Dion Mark sebagai rekrutan anyar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Seusai kemenangan 1-0 atas PSBS Biak, menurut laporan Detik Jabar, Kurzawa, bek asal Prancis yang sempat membela Paris Saint-Germain memasuki lapangan untuk menyapa supporter Persib. Bobotoh, sementara Mark merupakan pemain timnas Indonesia U20 kelahiran Belanda. Klub berharap keduanya memperkuat Persib dalam mempertahankan gelar Super League dan melanjutkan kiprah di fase gugur AFC Champions League 2. Barcelona dan Paris Saint-Germain mencapai kesepakatan untuk transfer gelandang muda Drew Fernandes, 18 tahun, yang kini berada di tahap akhir sebelum pengumuman resmi. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemain jebolan Akademi La Masia ini memilih meninggalkan Barcelona pada Januari 2026 demi kesempatan bermain lebih banyak di PSG. Klub asal Prancis tersebut akan menandatangani kontrak hingga 2030 dengan biaya transfer sekitar 8 juta euro termasuk tambahan, melebihi klausul pelepasan 6 juta euro.
AS Roma resmi menyetujui kepulangan Kostas Tsimikas ke Liverpool pekan depan. Menurut pernyataan Direktur Olahraga klub Ricky Massara menyebutkan pembicaraan dengan pihak Liverpool tengah berlangsung dengan langkah ini menandai berakhirnya masa peminjaman bek kiri asal Yunani di Italia. Tsimikas datang ke Roma musim lalu dengan status pinjaman, namun musim ini ia kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Serie A, hanya memulai 4 pertandingan dan 7 kali masuk sebagai pemain pengganti. Lazio secara resmi menegaskan bahwa Alessio Romagnoli tidak akan meninggalkan klub pada bursa Januari ini. Berdasarkan pernyataan resmi klub, Alessio Romagnoli tidak pernah dijual dan akan tetap bersama Lazio. Keputusan ini diambil meski sejumlah klub sempat mengajukan tawaran, termasuk kabar kedekatannya dengan Al-Sadd. Klub menekankan Romagnoli dianggap sebagai pemain kunci, baik secara teknis maupun kepemimpinan dalam tim. Pemain berusia 31 tahun ini telah tampil 21 kali di semua kompetisi musim ini. Juventus resmi membatalkan rencana merekrut striker Fenerbahce, Youssef En-Nesyri. Menurut pernyataan resmi Direktur Olahraga Juventus, Giorgio Chiellini, pemain asal Maroko itu memiliki keraguan terkait struktur transfer, sehingga negosiasi dianggap selesai dan klub tidak akan menandatangani kontrak permanen. Sebelumnya, laporan media menyebut kesepakatan awal melibatkan pinjaman senilai 5 juta euro dengan opsi pembelian 19 juta euro ditambah bonus 3 juta euro. En-Nesyri bergabung dengan Fenerbahce pada Juli 2024 dan menjadi incaran beberapa klub Eropa selama bursa transfer ini. Penyerang Napoli Romelu Lukaku kembali merumput setelah absen selama 7 bulan akibat cedera otot paha. Lukaku masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Antonio Vergara pada menit ke-79 dalam pertandingan Serie A pekan ke-22 melawan Juventus yang berakhir dengan kekalahan Napoli 0-3. Ini menjadi penampilan pertama sejak 9 Juni 2025 saat membela timnas Belgia menghadapi Wales di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera otot rectus femoris yang dialami Lukaku saat persiapan pramusim membuatnya menepi dalam waktu lama. Ronald Araujo ditunjuk sebagai kapten utama Barcelona untuk musim ini, menggantikan Marc-Andre ter Stegen yang dipinjamkan ke Girona. Menurut laporan Quinti Juges, bek asal Uruguay ini memimpin ruang ganti tim, sementara Frenkie de Jong ditunjuk sebagai wakil kapten dan Pedri menempati posisi ketiga dalam hierarki kepemimpinan. Rapinya melengkapi grup kapten sebagai kapten keempat. Jika 4 pemain ini tidak berada di lapangan, ban kapten akan diberikan kepada Eric Garcia atau Ferran Torres. Real Madrid resmi kehilangan hak ekonomi atas bek muda mereka, Alex Jimenez, setelah pemain itu bergabung secara permanen dengan klub Premier League Bournemouth. Sebelumnya, Los Blancos memiliki klausul pembelian kembali senilai 10 juta euro dan hak penolakan pertama yang kini tidak berlaku lagi. Menurut laporan Marca, Bournemouth mencapai kesepakatan 22 juta euro dengan AC Milan untuk transfer ini. Dengan perjanjian ini, Jimenez tidak lagi memiliki ikatan kontrak atau ekonomi dengan Real Madrid. Leicester City resmi mengumumkan pemutusan hubungan kerja dengan pelatih Martí Cifuentes yang meninggalkan posisinya sebagai manajer tim utama. Dalam pernyataan resmi klub disebutkan bahwa Cifuentes yang memimpin tim sejak Juli 2025. Keputusan ini terjadi ketika Leicester menempati peringkat ke-14 Championship dengan 38 poin dari 29 pertandingan, menandai akhir lebih cepat dari masa jabatannya di King Power Stadium. Menurut laporan klub, langkah ini diambil untuk mencari arah baru dalam upaya meningkatkan kinerja tim. Flamengo resmi mengajukan tawaran senilai 41 juta euro atau sekitar 730 miliar rupiah kepada West Ham untuk memboyong Lucas Paqueta. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, nilai tersebut merupakan biaya tetap tanpa tambahan bonus. Paqueta dikabarkan ingin kembali ke Brasil meski West Ham masih berharap ia bertahan hingga akhir musim. Negosiasi kedua klub masih berlangsung, termasuk mekanisme pembayaran, tetapi tawaran 41 juta euro kini berada di meja West Ham. Chelsea resmi memanggil kembali bek tengah asal Argentina, Aaron Anselmino, dari masa peminjaman di Borussia Dortmund. Menurut laporan David Ornstein di The Athletic, Anselmino yang pindah ke Jerman pada awal musim dan tampil 9 kali di Bundesliga dipulangkan melalui klausul pemanggilan kembali. Dortmund sempat ingin mempertahankan pemain 22 tahun itu, namun Chelsea memilih mengambil keputusan sebaliknya. Belum jelas apakah Anselmino akan langsung masuk tim utama Chelsea atau dipertimbangkan untuk opsi lain karena klub sedang menilai situasi pasar. Liverpool memastikan Andy Robertson akan tetap berada di Anfield meski sebelumnya ada ketertarikan dari Tottenham Hotspur. Menurut laporan jurnalis Paul Joyce, diskusi antar klub pekan lalu menghentikan kemungkinan transfer setelah Liverpool menegaskan tidak mempertimbangkan kepergian sang kapten Skotlandia saat ini.
Tottenham sempat menawarkan sekitar 5 juta pound sterling, sementara kontrak Robertson akan berakhir pada musim panas mendatang. Pengalaman dan kepemimpinan Robertson menjadi sangat penting bagi lini pertahanan tim, terutama di tengah keterbatasan opsi pemain. Liverpool belum melakukan pembicaraan resmi dengan Xabi Alonso seputar kemungkinan menjabat sebagai pelatih. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, ia menyatakan hingga kini tidak ada kontak langsung antara pihak Liverpool dan Alonso maupun agen sang pelatih. Pernyataan itu muncul di tengah spekulasi kuat soal masa depan posisi pelatih di klub Liga Inggris tersebut. Romano juga menegaskan bahwa meskipun Alonso ingin cepat kembali ke dunia pelatihan, hingga saat ini belum ada kesepakatan atau negosiasi formal antara kedua belah pihak. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.